Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Andi. Ya, kali ini Andi akan mencoba menemani teman-teman semuanya untuk kembali belajar. Kita akan belajar bersama di kelas 5, tema 5, subtema 2, dan di pembelajaran 2. Sudah siap belum teman-teman semuanya? Yuk, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa dengan khusyuk. Tentunya agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kita akan belajar tentang aliran energi pada rantai makanan. Yang kedua, membuat karangan non-fiksi. Dan yang ketiga, properti tari daerah. Mohon maaf ya, di papan aliran energi kurang huruf I. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman menjadi lebih paham dengan materinya. Nah, teman-teman masih ingat tidak kemarin? Ini namanya apa ya? Ya, betul, rantai makanan. Ayo diingat-ingat lagi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu. Nah, perhatikan rantai makanan berikut. Dalam setiap rantai makanan itu pasti terdapat aliran energi. Masih ingat tidak penjelasan di materi sebelumnya? Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang jadi pengurai. Nah, pengurai itu kembali lagi bermanfaat untuk padi. Nah, di setiap tahapnya, ingat ya, baik di produsen atau padi, di konsumen tingkat 1, tingkat 2, ataupun tingkat 3, atau di konsumen akhir, itu pasti terdapat aliran energi. Yuk, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Dalam rantai makanan juga terjadi yang namanya siklus nutrien. Apa itu siklus nutrien? Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Sudah jelas teman-teman? Yuk mari kita mencoba untuk mengerjakan soal-soal, tapi sebelumnya coba perhatikan, ini adalah gambaran dari siklus materi atau nutrien ya, dengan aliran energinya. Perhatikan, jadi dalam rantai makanan selain terjadi aliran energi juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara yang merupakan unsur senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Nah, pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu pengurai. Pada peristiwa siklus nutrien juga, saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Nah, diagramnya sebagai berikut ini. Ya, jadi yang berwarna emas itu adalah siklus materi dan yang berwarna merah adalah arus energi. Mulai dari matahari, sinarnya ke produsen, atau dalam hal ini bermanfaat untuk proses fotosintesis dari produsen yang kebanyakan memang adalah tumbuhan ya. Terus jadi ada konsumen tingkat 1 yang merupakan herbivora, konsumen tingkat 2 karnivora, dan seterusnya. Nah, yuk untuk memahami materinya, memperdalam materinya, yuk kita coba kerjakan soal berikut ini. Nomor 1, apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Ya, aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain.
Apakah adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Jelas. Dalam proses rantai makanan pasti terdapat pula proses aliran energi yang mengalir dari mulai produsen ke konsumen tingkat 1 sampai dengan ke pengurai. Dalam setiap aliran rantai makanan pasti juga terdapat aliran energi di dalamnya. 3. Jelaskan peran produsen yang penting dalam sebuah rantai makanan. Jelas ya, bahwa produsen dalam hal ini kebanyakan adalah tumbuhan merupakan awal dari proses rantai makanan. 4. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Untuk lebih memudahkan menjawab pertanyaan ini, kita bayangkan saja jika konsumen puncaknya adalah burung elang, konsumen 2-nya adalah ular, dan konsumen 1-nya adalah tikus. Bayangkan jika konsumen puncak atau elang itu punah, maka konsumen kedua atau ular kan gak ada yang makan ular, otomatis ular akan semakin banyak. Kalau ularnya semakin banyak, ya, jadi konsumen satunya atau tikusnya pasti semakin sedikit karena diburu ular. Jadi jawabannya adalah populasi konsumen 2 atau dalam hal ini adalah ular akan bertambah, sementara konsumen 1 atau tikus akan berkurang. Begitu teman-teman. Nah, perhatikan. Pilihlah salah satu gambar berikut ini, buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut. Ada A, belalang, B, kambing, dan C adalah ikan paus. Ya. Nah, daftar kosakata yang bisa kamu pilih ini dari mulai ekosistem laut, biotik, sampai dengan ada mangsa. Coba, ini Andi akan contohkan memilih yang huruf C ya, gambar paus. Perhatikan, kehidupan ekosistem laut. Nah, yang Andi kasih tanda merah ini berarti yang kosakata yang kita pilih sebelumnya ya. Seperti halnya dalam ekosistem lain, ekosistem laut juga memiliki unsur biotik dan abiotik. Keduanya mempunyai peranan interaksi masing-masing. Proses rantai makanan yang terjadi di laut dimulai dari hewan kecil sampai yang besar. Hewan kecil biasanya diburu oleh predator sebagai bahan konsumsi yang tak lain adalah hewan yang lebih besar. Hewan besar biasanya merupakan jenis karnivora. Nah, itu adalah contoh karangan non-fiksi. Ingat, kalau karangan non-fiksi itu kebalikan dari karangan fiksi ya. Kalau fiksi kan tidak asli, tidak sesuai dengan fakta. Kalau non-fiksi berarti kebenarannya bisa dibuktikan. Seperti itu. Nah, berikut Andi akan jelaskan tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan. Nah, misalkan di sini topik yang akan kita kembangkan adalah harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Yang kedua, membuat daftar kosakata yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat ya. Misalkan daftar kosakata di sini ada harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat. Pokoknya segala sesuatu atau kata-kata yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Yang ketiga, menuliskan ide pokok berdasarkan kosakata. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, membuat kalimat utama. Berarti ini lebih kompleks daripada ide pokok. Contohnya, kalimat utamanya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kalimat utamanya, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanannya. Berikutnya, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, misalkan bisa di internet atau buku-buku yang lain. Yang keenam, membuat kalimat pendukung ya. Contohnya, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Tidak ada hewan lain yang memangsa harimau, misalkan ya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan, biar menjadi satu paragraf yang utuh. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang properti khususnya di tarian daerah. Perhatikan ya, ada tari caping ngancak. Tari tradisional caping ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani.
Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Nah, caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu ya, yang digunakan untuk tari caping ngancak. Selanjutnya ada tari alang babega dari Minangkabau, Sumbar yang merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Tentunya propertinya ada kayak sayap-sayapan ini ya. Lanjut, yuk kita coba untuk mencari tahu nama tarian daerah dan propertinya. Ada tari payung, propertinya jelas payung. Ada tari piring, propertinya piring maksudnya ya, bukan tari ya. Ada tari topeng, propertinya adalah topeng. Tari bondan, propertinya ada payung dan boneka. Ada tari kancet papatai, propertinya mandau dan perisai. Ada tari lilin, properti tarinya piring dan lilin. Dan yang terakhir tari legong dari Bali, propertinya adalah kipas. Wow, itu baru sebagian kecil ya teman-teman. Karena apa? Indonesia memiliki banyak sekali tarian khas daerah dengan properti yang sangat unik. Kita harus bangga menjadi bangsa dan anak Indonesia. Nah, tidak terasa, materi pembelajaran pada kesempatan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif. Jangan lupa masa depan ada di tangan kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.